sampai ke 80 masuk era New Wave. New Wave gitu. Terus udah gitu balik 90 terakhir ya itu eranya MTV alternatif. Musik alternatif. Makanya itu menurut gue musik-musik yang dan itu tiap zaman yang per 10 tahun tuh beda-beda tuh. Beda-beda gaya gitu loh. Setelah 90 ke sini udah nggak ada live circle per 10 tahun. Gitu. Kenapa itu? Coba deh. Aku tadi lagi balik setelah Yes, Beat Listener, apa kabar semuanya? Baik. Kembali kita menjumpai kalian semua di Sikat Miring. Dan yang pasti hari ini semuanya baik-baik aja ya. Pasti aku baik kok, aku baik. Aku baik, aku manis, aku Dan manja. masih bersama Ronnie McCoy, Tapi Erik. Masih bersama Beka. dan kita akan menemani kalian semua dari jam 4 sore hingga jam 6 malam. Oke. Dan pasti ada tamu dan tema-tema yang berbeda. Iya. Saat ini juga sangat berbeda tamunya dari yang kemarin. Kenapa bedanya? Orangnya beda. Iya betul. Kalau orangnya beda ya temanya pasti beda lah ya kan. Betul. Tetap. Nah, tapi sebelumnya Om McCoy, kalau mau dengerin kita tuh di mana aja sih? Coba Nah, disebutkan satu persatu. Satu persatu. Jangan lupa download aplikasi kita ya di App Store. Oh enggak. Ini gimana sih pakai revisi? Enggak. Bukan. Enggak apa-apa. Oke, download aplikasi kita di App Store, di Play Store atau di website kita di beatradio.id. Atau bisa juga join live di Instagram kita di Beat Radio Indonesia. Oke. Dan juga bisa WhatsApp? di WhatsApp kita di 0815 6750. 504. Oke. Kalau mau nonton YouTube kita di mana sih YouTube-nya? Bisa di mana coba? YouTube-nya di Beat Radio Di Beat Indonesia. Radio Nanti Indonesia. cari Sikat Miring. Sikat Miring. Eh, Atau juga sama di Spotify. Kita ya. juga ada di Spotify. Kita ada di Nanti Spotify. searching aja Sikat Miring. Nah, Terus ngeliatin muka kita bertiga, diklik dan dengerin. Iya, betul. Oke. Jadi jangan muka kita yang diklik. Oh, Follow maksudnya ya. Oh iya benar. Oke, tema kita hari itu apa kabar Apa? industri musik hari ini? Wow, jadi kita membahas atau ngobrol tentang industri musik ya di tanah air ya. Tanah air. Tamu kita itu adalah seorang musisi, Mm-mm. produser, Mm-mm. member band. Salah satunya member band Opi dan Imanes Auto Jam ya berarti ya. Wow. Benar kan ya? Tuh. Sama yang satu lagi Heeh. adalah seorang musician, ya musisi juga, music producer, founder of You Music Indonesia. Oh. Benar ya? Kurasi musik dan juga itu tadi pemilik kopi gangster. Ngeri gak tuh? Ngeri banget nih. Gue Isinya siapa nyontek nih? Instagram sih. Jadi kalau lu pengen tahu apa kopi gangster ya, lu udah bisa bayangin isinya minum kopi itu. Jadi lu kalau mau ke sono nggak usah macam-macam deh. Minum gitu ya, langsung jadi gangster gitu ya. Betul. Siapa lagi kalau bukan Om Edmond Kemur dan Om Uli dari Monte. Oke. Saya ulang tahun. Selamat datang Om di Beat Radio Indonesia. Selamat datang di Sikat Miring. Welcome to Beat Radio Indonesia. Sikat Miring. Nah, ada yang mau disuruh keluar nggak dari antara kita bertiga? Ada. Kali ada yang mulai mengganggu, auranya tabrakan gitu ada. Kayaknya yang sebelah sana yang pakai topi Bali itu ya. Oke, Om mau nanya-nanya nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Tapi gue ya. Bercanda. ya, Gue udah dipanggil om berapa bulan sama dia nih? Setahun ada. daripada gua gue manggil tua. lengkong, Ya daripada kan? gue manggil lengkong gimana nih? Oke, Om Edmond dan Om Uli. Sekarang kegiatannya apa aja nih Om Edmond? Kalau gue tuh sekarang lebih banyak bikin musik iklan ya. Jingle gitu. Oke. Ya, terus lagi mau ini lagi sih mau ngidupin apa band kita ya Lia. The Brewer. The Brewer namanya, The Brewer. Iya, kan sempet vakum tuh lama. 20 tahun kali ya. 20 tahun. 20 tahun vakum? Iya, vakum. 20 tahun. Sekarang lagi mau di ini Naik lagi Hidupin. ya. Perlu obat coba lagi. Perlu obat.
Sudah hanya selembar kertas tisu. gitu. Oke, aktivitasnya berarti lebih ke bikin jingle sama mau menghidupkan band. Iya, lebih ke ya itu sih jingle ya. Berarti punya studio musik di rumah ya? Di berarti? rumah ada. Oke. Tapi apa namanya? Selama ini bernaung di bawah Tom Tam Studio. Tom Tam Studio ya. Dulu ada Tom Tam Group itu. Iya. Ada ya? Tom Tam Group ya? Dia nggak tahu, dia nggak tahu Tom Tam Group. Kita berempat tahu, kita aja ngobrol. Tahu banget. Itu grup apa kira-kira? Itu. Nggak ngasih tahu kan gimana ya? Biar diedukasi kayak ya nggak sih? Itu grup lawak dulu. Oh. Bukan grup musik. Oh, Gitu. Tom Tam Group ya. Tom Tam. Oh. Tom Tam apa Tim Tom sih? Tom Tam ya bener ya. Nggak yakin pun dia. Kalau Om Uli sendiri apa kegiatannya? Sama kurang lebih masih di musik. Jadi produksi musik masih terus lagi jalanin kurasi musik. Kurasi musik tuh Kurasi musik tuh apa Om? jadi event buat band-band indie per 2 mingguan. Jadi kita bikin event. Jadi seleksi. Bukan seleksi ya, lebih ke sharing. Sharing. Event terus sharing konsepnya entertainment. Tentang industri, mereka main karya sendiri diapresiasi gitu. Oke. Sama di situ juga di belakangnya ada publishing. Gitu. Siap. Oh gitu. Ya. Oh itulah kurasi itu ya berarti ya. Berarti memang hari-hari dari dulu sampai sekarang itu musik dan musik ya. Iya. Wow. Masih tetap ini ya. Apa namanya bahasanya? Masih tetap Konsisten apa? lah. Konsisten di dunia Kutuk musik. sih. Oh gitu. Kutuk nggak jadi gituan gitu. Tapi berarti ketika bilang dikutuk berarti pernah mencoba keluar dari situ dong. Pernah, cuman nggak betah juga. Gak betah juga ya. Oke. Berarti sempat mau usaha atau apa yang bukan musik dan gak betah juga. Iyalah, Dukun memang kalau gitu, dikutuk. Jadi dukun. Emang ngutuk. Nah, kalau Om Edmond sendiri tahun 90-an itu sempat menjadi personil bandnya Opi dan Imanes Auto Jam ya? Ya, sebenarnya di Imanes Auto Jam itu jadi sebenarnya itu konsep solo. Oke. Konsep solonya si Imanes ini. Terus band pengiringnya namanya Auto Jam. Oh. Situ sama oke. seperti OP dan BOP. Oh, Opi dan BOP. OP dan BOP gitu. Itu kurang lebih sama lah formatnya. Itu tahun Gitu. 90-an ya? Tahun 90-an 94 95 ya. Oh. Ya 94 95. 94, 95. Itu main apa? Long time ago. Iya lama banget. Aku masih umur 5 tahun itu. Iya lama banget. Masih 5 tahun aku. Serius? Iya, nggak tahu dia. Masih lari-lari ingus-ingusan, bedak semong gitu gue nggak tahu. Masih pakai singlet. Ah? Masih pakai singlet. Oke, masih lah. Masih pakai celokan ladem. Apalagi tuh? nggak Nggak ngerti lah. Ini bahasanya jadul-jadul bener. Oke, itu berarti tahun 90-an. Iya 90-an. Itu main musik apa? Kalau Alat musik apa? alat musik kalau di Imanes itu main keyboard ya. Keyboard. Keyboard. Kalau di Opi sempat main bass juga, sempat main keyboard juga. Oh, Iya, tapi lebih beda-beda. menguasai yang mana? Kalau sekarang lebih baik. Nah, gimana ya? Bingung nih jawabnya. Kalau di band yang sekarang gitu ya, lebih banyak main bass. Tapi kan kalau pekerjaan bikin jingle itu pakai keyboard. Oh. Ya, jadi ya begitu deh. Palu gada lah. Balance ya. Iya. Kalau Om Uli sendiri dulu sempat bergabung dalam band apa? Dulu tuh ada tahun 93 ada band namanya 50-50. 50-50. Ya. Oke. Itu ada 2 album. Terus habis itu baru bikin band sama Edmond di tahun berapa ya? 2000 lah. 2000. Tahun 2000. Iya, Ya, jadul-jadul semua ya. Itu genre-genrenya apa itu kalau Om Uli? Genre 50-50 itu apa? Kalau itu band pop lah. Pep lagi pop ya. Pop ya. Untung gua gak bikin pengulangan. Band pop, oke. Oh iya.
Iya. Kalau Imanes bukannya reggae? Gimana reggae? Reggae kan bener ya? bener reggae. Iya. Aku sempet dengar. Mendengar. Anak pantai. Iya, anak Nah, pantai. iya. Anak pantai. Oke. Nah, waktu itu tuh bisa cerita saat-saat bergabung dan bermusik untuk Imanes tuh gimana Om saat itu? Awalnya Kok bisa gitu? one day. Asik. Enggak. Oh bukan ya? Jadi gue tuh dulu sekolah di SMA 26 ya. Itu bareng-bareng sama adiknya Mas Bim Bim, namanya Mas To. Oh, Mas. Iya, jadi karena temenan SMA gitu, sering ketemu, akhirnya sering karena di eskul yang sama waktu itu ya, musik-musikan gitu, jadi sering main ke Potlot gitu. Waktu itu memang Slang itu baru proses rekaman ya. Setelah itu rilis, berapa tahun setelah itu, setelah Slangnya established gitu kan, mereka bikin project-project nih sendiri nih. Dan kebetulan Opi itu juga kakak kelas di SMA, jadi ya nongkrong bareng gitu kan. Akhirnya mereka rekaman, butuh band yang untuk ngiringin. Ya yang ada di situ aja tuh, di lingkungan itu aja ya kan. Lu bisa main ini, Cabut-cabutan deh, cabut-cabutan deh. ya, kayak gitu. Sip. Awalnya Tapi gitu. kalau zaman sekarang itu kan anak zaman sekarang nggak ngerti loh Potlot itu apa. Coba bisa jelasin gak sih sebenarnya geng Potlot itu apa sih pada masa itu? Potlot itu sebenarnya nama jalan. Oke. Nama jalan. Potlot. Nama jalan Potlot di Di Duren daerah? 3. Oh, Duren 3. oke. Nah, Duren 3 di situ tempat tinggalnya Mas Bim Bim, di rumah orang tuanya Mas Bim Bim sama Mas Tok. Pemuda IPT. Iya, karena anaknya bermusik gitu, terus banyak teman-teman yang datang, akhirnya banyak tuh, akhirnya Nongkrong jadi ya, komunitas. Jadi komunitas Potlot itu. Potlot itu. Ya, orang-orang luar ngomongnya geng Potlot, bukan kita yang namain. Oh, orang-orang luar yang menamain luar ya. yang menamakan itu. Oh, ini karena sering bareng-bareng kan. Kalau jalan-jalan kemana gitu rame-rame gitu kan. Jadi wah ini geng Potlot nih, geng Potlot. Akhirnya gitu deh. Oke. Itu masih eksis nggak sih sampai sekarang, masih ada tempatnya? Tempatnya Masih, masih ada. masih Tempatnya ada. masih ada. Masih. ada. Tempatnya masih ada. Itu jadi tempat apa sih itu, tempat makan ya? Aku nggak pernah. Enggak jadi nggak tahu. rumah sekarang kan? Rumah. Sekarang tetap jadi ya rumah. terus ada kantor manajemennya. Ada manajemen. Manajemen Ada Slang. merchandise juga. Iya. Beli-beli slang ya khususnya. Oke. Gitu. Nah kalau untuk Om Uli sendiri, kenapa memutuskan menjadi seorang musisi? Ini juga pertanyaan buat Om Edmond deh. Ini kenapa memutuskan jadi musisi? Dari sejak kapan? Dari kecil? Dari lahir? Dari orok? Dari baru lahir udah megang alat musik ya? Main drum. Gak tahu, gue dari kecil ditanyain cita-citanya mau jadi apa, jadi pemain drum. Oh emang cita-citanya dari dulu udah? Oh. Kayak ngeliatnya keren aja gitu besar gitu. Pada saat itu ngelihat siapa drummernya? Yang keren banget itu? Gak ngeliat siapa-siapa sih, pokoknya Pemain drum keren aja gitu ya? keren aja Oh gitu. oke. Terus gitu, jadi kalau misalnya diajak kayak ke toko musik dulu masih kecil gitu, nggak mau pulang. Kalau pulang padahal beli juga enggak, apa enggak gitu, nongkrong udah seneng aja. Oh, ngeliat alat Kayak musik ini gitu gue ya? banget nih, gitu. Oke. Gitu doang gitu. Dan akhirnya belajar Begitu otodidak ya? SMP. Oh. Gitu, SMP terus ketemu lah ada teman-temannya kayak tadi cerita Edmond. Oh ini bisa main gitar ya, bikin band yuk gitu, per kelas gitu kan. Biasa perpisahan kelas 3. Ya, baik. Dari Ya. situ. Acara-acara sekolah lah ya, pensi dan lain-lain gitu ya. Oh, oke. Selain megang drum apa? Awalnya belajar main gitar malah. Oh awalnya justru gitu. Sempet sekolah di apa sih dulu ada sekolah klasik YMI apa? YMI. YMI ya. YMI. Sempet sekolah di situ, cuman nggak betah kan. Pokoknya nggak betah sama aturan aja gitu. Oh, Udah, iya. keluar gitu. Udah. Barulah ini ya apa menggeluti enggak? Saat itu kan punya drum tuh hal yang mewah ya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kayaknya gampangan beli gitar nih gitu kan. Iya, dan handy juga kalau gitar ya, bisa dibawa kemana-mana. Cuman nggak bisa gitu, tetep pengen juga gitu ke situ gitu kan. Oke. Pas SMP itu ya udah ada kesempatan di situ. Oke. Sampai ada cerita gila tuh. Heeh. Setiap pulang sekolah dulu di jalan mana kita ada suara drum aja gitu. Ada yang main di dalam rumah gitu kan. Terus kenal juga enggak gitu.
Sampai satu hari berani-berani ngetok ke rumahnya, terus ibunya yang keluar minta itu yang main drum siapa Bu gitu. Oh itu anak saya, boleh kenalan nggak gitu, supaya bisa main drum di situ. oke. Sampai segitunya gitu kepengenannya gitu. Oke. Dan terus ya masih jadi drummer until now ya, sampai sekarang kan Masih gitu. Kalau Om Edmond sendiri dari kapan menjadi Bermusik. bermain musik ya? Kalau mulai senang musik itu SMP ya. SMP. Mirip-mirip lah ceritanya sama Uli gitu kan. SMP terus tertarik main gitar gitu kan, diajarin sama Om gitu. Wah ini asik main gitar nih. Akhirnya bikin band SMP. Acaranya juga sama. Dulu kan acaranya cuma perpisahan aja. Iya betul. Acara di sekolah ya. Sekolah gitu. Ya udah dari situ keterusan deh seneng musiknya gitu. Musik ya. Kalau yang di profesional mulainya dari OP and BOP itu. Oh, itu yang pertama kali mulai. Oh, itu udah ketemu sama Uli? Belum. belum. Gitu. Jadi beda tongkrongan ya dulu ya? Gue juga sempet di Potlot. Oh, sempet juga? Sempet juga di Potlot. Gitu. Tapi beda band habis itu. Ya Ya kan enggak. bikin masing-masing berarti. Terus kan juga nongkrongnya gitu kan. Ini ngegeng sama si ini, geng sama si ini gitu. Oh, di dalam Potlotnya juga. Di dalam Potlotnya juga Oh, gitu. Oke, yang ini gangster, yang ini kalau ini gengges, udah pasti gengges banget gue. Genggong. Itu nggak usah ditanya itu. Oke, ini kan tadi kan kita udah bahas tentang musisi-musisi kita nih siapa sih? Ini kan buat beat listeners yang memang di zaman 90-an pada belum lahir ya. Bilangnya gen apa sih sekarang mereka? Gen Z ya? Gen Z sekarang. Gen Z kan? Kita Gen Strawberry. Iya. Iya, yang bilang lo tua siapa sih? Lu bangkotan bukan tua. Nah, kita kan tadi udah mulai mengenal ya siapa narsumnya nih ya buat mereka yang mau beat listeners yang belum kenal. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang tentang musik, industri musik nih. Nah, menurut Om deh, industri musik di Indonesia saat ini tuh tertinggal nggak sih dari industri musik luar negeri? Kira-kira kalau menurut Om Edmond deh. Enggak sih, Enggak ya? enggak. Malah Indonesia makin keren keren, lagi, iya. Malah makin keren ya. Iya keren. Talentnya banyak kali ya. Banyak. Talentnya banyak banget. Terus apa namanya? Dan talent yang sekarang itu kreativitasnya gila-gila ya orang Indonesia tuh sebenarnya. Terus apa mereka menguasai teknologinya juga. Kalau data survei itu malah satu hari itu 1000 upload, 1000 lagu yang diupload. Indonesia. Per hari di YouTube ya, gitu. YouTube. Serius. Dari surveinya ya, gitu. Kan kita ngomongnya kan dari Aceh sampai Papua lah, gitu kan ceritanya gitu. Gitu. Karena gue pernah ketemu ada temen dia produser di Singapura. Dia bilang kayaknya negara lu tuh tiap gang ada pemain bandnya deh kayak. Dia bilang gitu. Saking banyaknya gitu. Jadi kalau untuk pemerhati musik sih pasti mereka ini semuanya ya. Iya. Dari hari itu ya dia dengerin. Iya, karena udah segitu gampang ya kan. Kalau dulu kan kita tergantung sama perusahaan rekaman. Oh. Gitu. Jadi ada kuota lah gitu. Satu perusahaan rekaman mesti ngerilis berapa setahun gitu ya. Sekarang kan bikin nih gini, setengah jam lo upload sendiri naik dia gitu. Segampang itu gitu. Apalagi kalau musim hujan ya. Iya. Apa hubungannya? Itu lagu itu. Sendu mulu lu. Lagi hujan-hujanan, ambil bengong gitu kan. Gue bikin judul lagu nih. Gua ada ide nih. Biasanya gitu ya, dia mendukung banget cuaca itu ya. Mestakung benar. Tapi boleh cerita nggak sih dulu perkembangan industri musik di zamannya Om itu saat itu seperti apa sih? Perkembangannya apa cerita industri yang dulu? Ya, cerita gitu. industri yang dulu itu gimana sih? Kalau industri yang dulu, kalau kita kan mulainya di tahun 90 ya gitu. Nggak tahu yang sebelumnya nih gitu. Jadi kalau di kita kan zaman itu rekaman tuh masih analog pakai pita gitu kan. Terus apa namanya? Tadi lagi tuh kuota dari label tuh terbatas gitu kan. Emang nggak ada pilihan pada saat itu gitu. Jadi bedanya dengan sekarang yang tadi yang dengan hasil survei misalnya 1000 per hari gitu, 1000 per hari
dengan konsep digital. Jadi sebenarnya kan kalau dulu kita pengen punya studio aja mimpi gitu loh. Lihat studio di perusahaan rekaman, wah gila, ini alatnya gede-gede banget gitu kan. Sekarang di kamar jadi bisa bikin gitu. Jadi segampang itu sekarang. Jadi ternyata talentnya yang di sini emang luar biasa, banyak banget gitu. Lepas dari persoalan dia jalan atau enggak, yang terjadi mereka berbuat aja udah gitu. Berbuat tuh ngomongin. Berbuat. Balik lagi sama cakung tuh tadi. Iya kan? Cuaca mendukung. Iya benar. Gitu. Tapi dengan ya nggak apa-apa, duluan aja. Nggak apa-apa. Karena memang kadang-kadang pertanyaan lo spektakuler. Ayo, silakan. Bukan, maksudnya di zaman lu tuh udah era digital ya, awal ya. Belum Juga. Berarti masih manual ya. Pakai kaset kan? Iya. Semi digital itu masuk di tahun 2000-an. Belum. Itunya CD udah. CD. Cuman maksudnya mesin produksinya nih kan. Jadi kan kalau dulu emang pakai pita gitu. Era setelah itu ada yang dibilang semi digital, namanya pakai mesin adat. DAT ya. Bukan DAT, adat. Oh, adat. Kalau adat tuh kan yang kecil dia. Kalau dia dia tuh kayak VHS. mesin pita. Yang itu yang kecil. Tetap pakai pita kayak pita VHS gitu. Cuman si mesinnya ini udah digital gitu. Tapi kalau menurut pandangannya Om Loli atau Om Edmond lah, dengan kemudahan yang sekarang ya orang kan kalau dulu kan pada bikin demo apa gitu ya. Kalau sekarang dengan kemudahan sekarang orang bisa mendistribusikan lah karyanya gitu ya, didengar sama semua orang. Itu ada kekurangan dan kelebihannya nggak sih? Pasti ada. Kalau kelebihannya ya mungkin kita tahu. Kalau kekurangannya lah untuk kacamata Om deh. Kekurangannya kalau karena kita punya acara yang kita namain kurasi musik itu per 2 minggu itu memang kita mainin talent yang notabene baru dan independen gitu. Jadi secara karya sih luar biasa gitu, bagus-bagus gitu. Cuman tadi balik lagi semuanya tuh karena semuanya mudah, akhirnya ada hal yang hilang, esensinya ya. Buat gue yang hilang. Kalau dulu kan bisa bikin musik kayak gitu, kita nyari tuh, ngulik dulu tuh karena susahnya informasi kan pada saat itu kan gitu. Sampai akhirnya ngedalamin cari tahu misalnya jenis musik ini rootsnya apa gitu. Sekarang nggak tahu. Jadi beberapa itu kita ketemu kayak ada satu band gue ketemu di Bandung gitu dari Bengkulu gitu. Dandannya tuh retro lah gitu, pakai dasi kupu-kupu, pakai bretel gitu. Upright bass gitu kan. Begitu gue dengerin, gue nanya aja balik gitu, musik lo apa nih? Kekinian, Om, katanya gitu. Dia bilang bahasanya kekinian. Penampilannya retro. Musiknya juga retro, gitu. Akhirnya gue bilang, lo tau Ismail Marzuki nggak? Gitu. Oh, pahlawan ya? Nggak salah, nggak salah, iya kan? Cuman kan gue ngomongin sisinya dia musisi gitu loh. Nah akhirnya lu dengerin deh gitu, coba ada di YouTube tuh gitu lagu-lagunya, pas dengerin kayak lagu lo nggak gitu, musiknya gitu. Iya gitu. Lah tuh tahun berapa tuh? Sebelum merdeka dia udah main gitu kan. Kalau lu bilang musik lo kekinian agak lucu nih, gue bilang. Dia bingung. Jadi apa ya namanya? Boleh gue namain nggak? Musik. Jadi gue bilang irama zaman dulu kekinian. Irama zaman dulu kekinian. Gitu. Oke. Oh berarti kalau ditanya zaman itu dengan zaman sekarang sudah mulai ada perbedaan apa ya namanya ya, platform ya, apa ya bahasa digital platform ya. Kayak Spotify, sekarang orang bilangnya platform, Joox gitu ya. Kalau itu berarti Om sendiri pun mau nggak mau pun harus update lah ya tentang itu harus. Kalau nggak kan akan tenggelam nggak sih? Iya, ntar nyuapnya nyamping kalau nggak ngikutin. Iya benar. Berarti tingkat kesulitannya untuk kayak produksi musik gitu lebih sulit dulu ya, maksudnya? Dulu ya. Iya kan harus Iya, pakai dulu. 2 inch ya kayak gitu Esensi. ya. Kalau sekarang kan bisa diedit. Bisa diedit. Salah-salah bisa diedit. Format apa namanya,
foto juga tinggal download aja kan. Betul. Pas kurang bagaimana. Iya. Dan nggak Iya. perlu pita itu kan, 2 Nggak biji perlu. itu udah nggak Nggak perlu perlu. lagi ya. Nggak perlu. Orang ngisi gitar terus ada gambarnya gitarnya gitu. Ada waf iya, kan iya, itu iya, ada iya, gelombang iya, gitu. iya, iya. Kalau dulu kan udah buta aja gitu. Kalau sekarang kan suara ada visualnya. Kalau dulu kan nggak ada. Tapi sebenarnya label tuh perlu nggak sih? Menurut Om, zaman sekarang ini ya? Zaman sekarang. Iya. Dibilang ya sebenarnya perlu, pasti perlu, dibilang perlu, dibilang enggak gitu. Iya, soalnya Jadi, udah ada digital itu apa tadi digital streaming platform, nah Iya, itu. iya. cuman kan mungkin tinggal bicara maksudnya gini, perubahan dengan perubahan sistem akhirnya otomatis berubah gaya dong harusnya, ya enggak gitu. Sama dengan radio juga gitu kan, jadi streaming gitu kan. Kalau dulu mesti bawa pakai tower gede, ya kan. Akhirnya kan ngikutin zaman. Label juga begitu. Jadi kurasi juga terbuat pada saat itu curhatannya teman-teman dari label nih. Nah itu. Sama PH Film gitu. Jadi mereka ada temen di label, jadi dia bilang gini, gila ya anak sekarang ya, gitu. Kenapa gitu kan? Kalau zaman lu kan katanya, lu datang bawa demo nih ke kita, ya kan? Profile lu dibagus-bagusin, terus begging, gimana caranya kita ngeyakinin gitu kan? Sekarang mereka yang nyamperin si talent, gitu. Lu mau rekaman gak sama gua? Gitu kata dia. Dia yang nawarin. Terus jawabnya apa? Jawabnya gitu. Lu mau ngasih apaan sama gue? Segitunya. Iya, segitunya. Oh iya lu ntar gue biayain biaya rekaman gini. Oh gue bisa sendiri, gue kerjain di rumah juga bisa gitu kan. Kita udah. Habis itu diapain? Gue promoin kemana? Sosial media. Gue juga bisa. Mental dong gitu. Nah akhirnya gue bilang sama label gini. Pasti yang lo datengin yang udah verify nih Instagram. Udah centang biru. Terus YouTube-nya sudah monetize gitu ya kan. Iya gitu. Iya ngapain lu datengin gue bilang gitu. Iya kan itu percepatan. Iya lu mau enaknya doang gue bilang itu nggak bisa dong gitu. Iya, gue ngerti lu bisnis gitu kan. Cuman poinnya gini. Hakikatnya sebuah perusahaan rekaman kan membesarkan dari yang nol. Ya, from zero to hero dong, ya kan. Selalu dari yang sekarang gede pun dulunya bukan siapa-siapa kan. Kalian yang bikin itu kan gitu. Kenapa nggak kembali ke situ gitu, sama sistemnya dirubah, bahasa gua nggak kenyang-kenyang sendiri lu gitu, jadi berbagilah gitu. Eranya udah nggak bisa monopoli, harus kolaborasi nih gitu kan. Terus akhirnya bisa nggak dia bilang bisa nggak dibantuin. Iya, coba gue pikirin dulu, gue bantuin. Akhirnya ketemulah ide kurasi musik itu. Awalnya tuh cuman jadi event etalase. Jadi PH juga gitu tuh datang buat nyari buat dapetin soundtrack lagu. Label tuh udah nggak kira-kira harganya gitu. Iya. Pasti yang lo minta lagu hits. Iya dong pasti, gitu. pasti. Lo minta band yang lagi gede, lagunya lagi top, dia seenak. Ya bener dong, pencapaiannya udah ke situ kan. Tapi gue balikin lagi, gue bilang gitu ke label dan ke PH gini. Mau hantu belau sekalipun kalau lagunya bagus mah bagus aja. Iya, Ya kan? Itu yang lo gedein dong gitu. Kayak ke PH Film kita ngomong pada saat itu tuh udah kejadian filosofi kopi. Oh iya. 420-nya kan naik gitu. Lepas dari persoalan manajemen film dan manajemen artisnya berjalan sendiri-sendiri, tapi sama-sama gede jadinya kan gitu. Nah ini udah bukan pepesan kosong nih. 420 juga baru kan pada saat itu. Mau nggak gitu? Akhirnya ya udah mau bikin apa katanya. Gue gak tahu, gue kasih gue waktu mikir gitu loh. Akhirnya mikir 2 minggu itu kita ketemuan lagi. Gue bikinin event etalase deh gitu loh. Jadi event ini mereka yang main harus dengan karya sendiri. Terus lu duduk di situ, lu perhatiin, lu komentarin karyanya gitu. Lu kasih masukan. Jadi lebih kayak ada edukasinya gitu. Terus kalau emang lu suka, lu boleh belanja di situ, gue bilang gitu. Jadi pengen jadi bikin event yang etalase yang konsepnya ekosistem. Yang pasti kan kayak tempat dapetnya dari mana, dari jajanan dong. Penonton datang gitu kan dia jajan gitu kan. Terus sudah gitu si talent dapetnya apa? Dia naik kelas, bisa kepake jadi soundtrack,
atau di apa jadi partner ke label gitu kan. Terus sama si label dapat artis, si PH dapat ini. Win-win dong semuanya gitu. Terus udah gitu gue bilang, gue dari event gak ada bisnisnya nih. Gue bilang gitu. Cuman kan gue musik production gitu. Harus gue yang produce. Oh iya. Gitu. Win semuanya. Benar. Berangkat gak tuh? Gitu. Ya udah berangkat deh katanya. Akhirnya ada beberapa label yang ikut pada awal-awal itu di 2019 gitu. Gitu. Jadi tetap nggak langsung ya, secara mengerti nggak? Jadi si siapa yang calon artis itu, jadi tetap lo yang produksi gitu kan? Iya, tetap iya, gitu. betul, Jadi nggak gitu. langsung. Enggak baru ini dia paham loh. Gue tadi udah mau tinggal kok. Wow, ini lupa nih pasti poinnya. Oh ternyata ingat. Oke. Tapi Om Uli dan Om Edmond itu kan sebagai musisi, pembuat musik dan penikmat musik juga dong. Era terbaik musik yang pernah ada di dunia itu tahun berapa? Masing-masing deh jawabnya Om Edmond. Beda-beda. Beda-beda ya. Maksudnya pada 70-an ada eranya sendiri dan itu bagus juga gitu ya. Kayak Jimi Hendrix, The Doors gitu kan. Terus apa namanya? Beach Boy. Wah, itu kan keren-keren tuh. Terus 80-an ada Madonna. Duran ya benar. Sting gitu kan. Mulai 80 The Police. Terus 90-an ada Alanis Morissette. Terus ada Red Hot Chili Peppers. Oh iya benar. Terus yang sampai sekarang masih ada The Rolling Stone. Rolling Stone baby. Ada yang ngomong dari Rolling Stone. Iya. Jadi ada yang ngomong, ada yang suka Rolling Stones ya. Rolling Stone. Kalau Om Uli sendiri deh, merasa yang paling gue banget nih era tahun berapa kalau gitu? Gue suka banget nih dengerin era tahun segini nih musik nih gitu. Gue suka dari 50 sampai ke 90. Wah, 50 ya masing-masing juga berarti Masing-masing ya. kan Iya. kalau di musik dulu nih life circle-nya kan per 10 tahun. Jadi 50 terus zaman rockabilly gitu kan. Terus habis itu mulai masuk rock and roll di tahun 60-an gitu. Ke 70 jadi mulai ada musik yang lebih kencang lagi, hard rock atau underground gitu ya. Sampai ke 80 masuk era new wave. New wave gitu. Terus udah gitu balik 90 terakhir ya itu eranya MTV alternatif. Oh iya, musik alternatif. Gitu. Makanya itu menurut gue musik-musik yang dan itu tiap zaman yang per 10 tahun tuh beda-beda tuh. Beda-beda gaya gitu loh. Setelah 90 ke sini udah nggak ada live circle per 10 tahun. Kenapa itu? Coba deh. Aku Tadi lagi penasaran balik setelah era digital pemainnya banyak. Pemainnya banyak. Terus nggak ada musik yang baru. Sebenarnya bentuknya adalah pengulangan. Kalau sekarang anak sekarang bilang EDM, istilah EDM. Iya gitu. EDM. Sebenarnya di 80 Pet Shop Boys sudah main, Iya kan? Atau di Pitch Mode udah main gitu kan. Kalau Boney M enggak ya? Boney M termasuk lah. Ada. Gitu. EDM Afrika ya. Iya, gitu. Iya. Mau datang itu dia berhenti di 90 ya. Iya. Iya. Make sense sih. Itu selalu jadi penasaran. Iya, nggak akan tidak ada lagi musik yang baru di sana. Nggak ya? ada pengulangan doang dengan sound yang baru. Ya. Sound sama teknologi yang Sama baru. teknologi baru benar. gitu. Itu berarti lebih ranahnya ke hasil rekotan berarti kurang lebih ya. Hasil apa namanya? Kan kalau kita dengar Produksi. vinyl, kaset, CD dengan yang sekarang Salah itu kan, satunya. Itu formatnya kan. itu format ya Itu bilangnya ya. formatnya. Medianya gitu loh. Iya. gitu. Itu kan yang berubah berarti sekarang dengan teknologi itu kan. Sekarang malah udah nggak ada fisiknya. Oh iya ya. Iya benar ya. kan. Dan lagu itu bukan dibeli. Kalau dulu kita beli itu ya Sekarang kan beli sewa. beli kaset sewa. Kaset. Rental. Rental, Di benar. streaming gitu. Rental kan? Iya di rental tuh gitu. Oke, kalau ngomongin single dan album nih. Kalau sekarang kan orang bikin single aja udah ya. Iya. Kalau dulu bukan harus bikin album gak sih? Bukan nih. Single radio dulu juga ada. Oh, Jadi ada juga single radio ya. Mereka bikin album sama EP ya.
EP ada beberapa lagu dalam satu piringan, terus single juga, single radio. Orang Single kalau radio, dulu kan iya, bilangnya single radio ya, tapi dicomotnya dari album. dari album. Gitu. Nah kalau ngomongin tentang royalti nih misalnya, nah royalti itu tuh zaman dulu nih ya, aku sih nggak ngerti ya. Itu tuh royalti zaman dulu itu gimana sih om-om itu bikin musik dan mendapatkan uangnya itu prosesnya bagaimana itu? Sampai akhirnya mendapatkan uang itulah royalti itu untuk ke Maksudnya mungkin Bang Beka tuh langsung atau Iya. kalau sekarang udah ada wadahnya ya. ya. Kalau dulu Kalau dulu tuh gimana? prosesnya Sebelum bikin ada musik, ini kan ada terus apa? asosiasi gitu ya. Kalau di Oh, iya. Indonesia ya, kalau di Indonesia dulu tuh royalti hampir nggak ada ya kayaknya ya. Oh nggak ada. Di era kita udah di 90 tuh udah. Udah ya. Udah. Yang sebelum-sebelumnya tuh yang enggak gitu. Dari 70 ke 80 lah. Enggak Oh itu ada. nggak ada. Enggak ada. Berarti Jadi nggak dibayar. Dibayar, flat tapi- pay namanya Oh, gitu. Jadi I see. dibeli putus bahasa Diputus kasarnya ya. gitu. Kayak Gitu. beli barang ya lu punya lagu. Ah, juga. ah, Oh, gitu. oke. Terus udah gitu di era 90-an itu kan menjelang 80 menjelang 90 yang perjuangin tuh Mas James dulu waktu itu. Oh ya, James. James F Sunda. Oh, almarhum. Sampai dia menang di Masih ada ya? Masih ada. masih. Ya, ada sekarang ya. Iya. Parah tuh. Iya. Oke, berarti saat itu tadi lanjutin Om. Iya, dia perjuangin albumnya Ruth Sahanaya pada saat itu ada lagu dia gitu. Jadi lagunya minta dibayar royalti dan sampai proses pengadilan pada saat itu dan dia menang gitu. Nah, habis itu mulai pelan-pelan tuh berjalan sistem akhirnya jadi royalti. Cuman kan juga perkara transparansinya kan karena pelaporan kita cuman dari tadi nggak ada publish gitu, nggak ada apa gitu, kesadaran tentang itu nggak ada pada saat itu. Jadi pasrah terima laporan dari perusahaan rekaman dan publishing itu under label pada saat itu gitu. Jadi maksudnya bicara bukannya nuduh gitu, maksudnya bicara transparansi kejujuran itu segitu nggak sih? Segitu nggak sih yang gue terima gitu. Sampai ada isu bila mana katanya lu dilaporin 100.000 kopi gitu. Itu sebenarnya 10 kali lipatnya aslinya katanya. Iya. Kebenarannya nggak tahu Iya. gitu. Banyak lah isu. Iya. Bukan. Mungkin udah lagi nyambung-nyambung aja ya. Mungkin yang benar astaga. Astaga. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya isu tentang ini nih pengcoveran nih. Nah, antara Edmond atau Om Uli atau kita tes satu-satu deh. Om itu termasuk musisi yang sebenarnya karyanya di cover aja mau nggak? Di cover dan mungkin liriknya nanti diganti gitu tuh. Orang yang musisi yang ridho nggak dengan itu atau nggak nih, nggak bisa nih. Gue nggak boleh karya gue di cover nih. Itu Om Edmond gimana? Kalau jiplak aku nggak izinin. Nggak izinin. Kalau ya? jiplak ya. Tapi kalau sekedar cover aja sih kenapa ya? Nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Liriknya sama musiknya aja gitu Iya. ya. Lirik diganti juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh Nggak dong. boleh ya. Jadi kalau cover itu lu menyanyikan ya lagunya dia. Kali kan ada yang liriknya diganti buat guyon. Sekarang ada yang kayak gitu-gitu juga. Itu enggak, itu beda Beda ya? ini. Itu bukan cover namanya. Parodi itu. Parodi bisa ya. Cuman itu harus tetap izin dulu sama Iya. Sebaiknya Sebaiknya. itu karena emang ada orang yang tenggang rasa ya. Iya. Ada yang enggak juga gitu. Kalau ketemu kalau kayak temen gitu kan, oh gue pengen bawain lagu lo cuman gue rubah sedikit ya, asal ada omongannya aja ya kan. Apalagi kalau itu dipublish. itu kan komersil gitu ya, itu udah Sebenarnya hitungannya ya. selama ranahnya bukan komersial, Komersial. nggak dijual gitu Iya. atau dimasukin ke platform tadi, nggak problem Iya. gitu. Cuman begitu dia udah bicara komersial dia jual gitu. Terus Nggak boleh. boom gitu ya. Itu kan ada hak intelektual dan dan benar. ekonomi kan di situ yang harus di haknya si komposer gitu, dan itu juga hak komposer itu kan terkait seumur hidupnya gitu. Setelah itu dia bisa mewariskan ke ahli warisnya 75 tahun ke depan setelah dia meninggal gitu. Ada. Perjanjian itu ada internasional gitu. Gitu. Jatuh ke ahli waris ya. Iya, 75 tahun kok. 75 tahun boleh menikmati, setelah itu jadi public domain Oh. gitu.
75 tahun. Iya, jadi kayak misalnya kita mau bawain lagu Beethoven nih misalnya. Dia kan udah di atas 75 tahun. Iya. Jadi cuman tinggal dibikin publikasi bahwa misalnya kayak London, makanya kalau begitu keluar Beethoven by siapa nih? London Orchestra, Philharmonic gitu, versionnya. Versinya. Jadi harus ada by Iya, siapanya. boleh. Public domain misalnya. Dan itu Indonesia juga kayak gitu. Iya. Iya dong. Kayak siapa? Opik bawain Tombuati itu kan Sunan Kalijaga, lagu Sunan Kalijaga gitu. Dan itu udah public domain. Public domain. Gitu. Tapi pernah ada pengalaman ada yang jiplak nggak Om? Karya-karya kalian ada? Jiplak sih kayaknya belum pernah deh. Gitu. Belum pernah ya. Belum. Masih anteng lah ya nih ya, belum ada ya kayak gitu ya. Oke lah, ini karena waktunya juga yang terbatas ya. Kita kasih last question. Kalian ada yang mau nanya lagi nggak nih berdua nih? Ada? Yang ini. Apa itu yang mana tuh? Mana? Ini bukan. Yang mana? Ini. Nggak usah. Nggak usah. Lu udah naik segmen namanya. Gimana sih baca randa? Gak ada yang mau ditanya lagi ya berarti ya. Enggak Oke, lah, kalau udah begitu cukup kayaknya. last. Gue boleh nanya Oh iya, silakan. buat akhir. Lu berdua kapan rencana mau bikin lagu baru? On process. On process. Lagi bikin. Lagi bikin. Boleh tahu nggak judulnya apa? Belum. Belum boleh. Belum boleh. Yang pasti bukan musim, bukan. bukan. Nah kalau proses buat lagu, judul dulu apa ini dulu? Lirik dulu yang lain maksudnya? Biasanya notasi dulu kalau kita ya gitu loh. Biasanya. Dan itu beda-beda ya. Notasi dulu. Ada yang notasi bareng lirik. Jadi pada saat dibikin notasi dia langsung nulis. Bisa ada juga. Prosesnya macam-macam. Iya, nih sambil gitar ya. Kalau kayak si Melly Guslo katanya dengerin apa? Pakai apa Walkman ya? Iya. Walkman tahu? Tahu dong, itu masih ada gue, gak usah songong deh. Udah tahu deh. Masih udah tahu ada. gue, masih tahu. Katanya pakai Walkman gitu ya bikinnya deh. Iya. Jadi untuk beat listener kalau ngedengar khususnya untuk anak apa gen apa sekarang nih? Gen Z. Gen Z ya. Yes. Jadi saat lu punya pengetahuan mengenal lagu pada tahun 60, jangan beranggapan kalau lu itu jadul. Itu suatu apa namanya? Siklus juga apa namanya? Life circle. Life center ya. Life circle. Referensi. Dia udah mulai dikecak tuh, pas banget tuh, udah mulai dikecak. Enggak, jadi itu suatu Jadi referensi. jadi suatu pengetahuan lu lah. Iya, iya. Ya di dunia Iya, maksudnya. musikalitas lu tuh top banget berarti ya. Iya. Oke. Jadi lu tuh nggak cuma tahun 2005, 2015 ke sini lu cuma tahunya itu doang. Iya. Jadi saat lu tahu di sana itu suatu nilai lebih buat lu. Iya. Gitu beat listener ya. Oke. Jadi jangan pernah merasa jadul. Ah, Lagu-lagu dulu tuh enak. enak. Benar. Makanya sekarang banyak yang di remake juga ya. Maksudnya Iya. Kayak I Will Survive udah di remake. Udah di remake belum sih I Will Survive? Udah. ya? Udah. Udah berapa banget. gitu tuh. Berapa kali? Berapa kali? Nah, Iya. terus terakhir ada lagu si film apa Ghost. Iya. Ya? Ancient Melody. Ancient Melody Iya, itu juga udah di remake gitu. Remix. Pakai K belakang. Oh, Remix. pakai PX ya? Pakai S. Remix. Bukan pakai K. Remix. Remake. Kalau remake. Remake. Remake namanya. Oh, remake kan dibikin ulang. Bikin ulang. Remix tuh digabung beberapa lagu. Sekarang kita tanya nih sama dia, remix apa remake? Dia nggak jawab. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok rame-rame? Tutupan muka saya ini. Aduh. Oke deh, pesan-pesan atau harapan apakah sih yang ingin Om sampaikan tentang industri musik sekarang ini? Om Edmond deh, silakan. Kalau gue pribadi sih seneng ya dengan perkembangan musik sekarang ini. Nah, Terus harapannya semoga semakin banyak yang orang yang ngerti dan menghargai proses bermusik orang karena itu mahal penting. sekali. Benar. Terus apa namanya? Prosesnya panjang. Prosesnya terus sistemnya diperbaiki lagi supaya orang yang bergantung hidup dari situ bisa layak lah ya. layak lah Nah, hidupnya. Bisa terus berlanjut. Sistem- Orang kan taunya cuman denger udah proses jadinya aja. Iya. Wah nih enak lagu. Tapi nggak dari belakang. Berdarah. Berdarah. Ada yang sengaja mutusin sekolahnya. Waduh, ada yang bunuh diri nggak?
Jangan kalau enggak ada kayaknya. Ada, Ben. Ada. Wow. Putus asa gitu. Putus asa. Iya. Lagi nyanyi ketelan mic-nya. Bukan ya? Enggak ya? Itu bukan. Bukan. Iya gitu lah. Ya harapannya ya semakin oke lah. Makin musik oke. Indonesia, ya kan. Sistem sama sistem dan ini ya aturan-aturannya Aturannya, jelas, ya, regulasi. Betul, regulasinya. Regulasinya. Betul. gitu. Sip. Kalau untuk anak-anak yang sekarang lagi mau bikin karya nih, untuk anak-anak zaman sekarang, kalau menurut Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah, Beat Listeners. Jangan menyerah. Jangan Dari Om Uli tadi menyerah. bukan, Iya, kalau dari Om Uli gimana tuh untuk Harapannya. industri musik di Harapannya ya gitu tadi balik nambahin Edmond gitu. Maksudnya dalam artian kalau bisa gini, negeri ini tuh butuh musisi yang cerdas bukan yang pinter. Gitu. Cerdas itu kan cerdas, pinter belum tentu cerdas. Betul. Ya gitu. Jadi Apalagi yang bodoh ya. iya tadi melek sistem, Betul. terus gitu melek hukum, terus melek teknologi, Oke. gitu kan. Ama melek referensi yang tadi yang lo bilang tuh Om, gitu kan. Dengerin yang legend. Betul. Ya kan, jadi nambah hasanah musik bukan cuma dengerin yang sekarang Itu gitu. dia. Jadi musiknya juga jadi lebar. Sama harapan gue pribadi sih kepengennya dengan jalannya kurasi ini juga mimpinya adalah kalau bisa tercipta tuh industri-industri musik per daerah Oh. gitu. Jadi kayak di Amerika kan lo mau dengerin Country. blues misalnya. Oke. Lo ke Mississippi, ke Chicago gitu kan, Texas gitu kan. iya. Atau country atau misalnya dengerin apapun lah gitu, ada kota-kotanya tuh. Jadi sebenarnya di kita pun sebenarnya udah ada tanpa sengaja. Kalau gue pernah jalan dari Aceh sampai Pulau Sumatera nih gitu, Aceh sampai Lampung, dia mau musiknya rock and roll kayak mau musiknya hip hop kayak langgam Melayunya nggak hilang. Nggak hilang. Itu yang jadi karakter yang nggak boleh dihilangin. Oh. Gitu loh, jadi itu jadi karakteristik gitu. Ntar masuk Jakarta tuh blur tuh, karena terlalu ini kan urban kan. Masuk Bandung beda lagi tuh, Beda ada lagi. Bandung Sound. Oh iya. Masuk Jawa Tengah ada Jogja yang terkenal gitu, yang orang lebih tahu Jogja gitu. Ntar masuk lagi ke Jawa Timur, Surabaya, Malang cuma 2 jam musiknya udah beda. Surabaya Malang. Iya, lebih adem di Malang musiknya. Oh, bukannya Ya di Surabaya tuh lebih keras. keras lagi. Iya, Lebih metal-metal gitu. mm-mm. di Malang nggak ini. Ada, tapi maksudnya karakter musik itu lebih adem gitu. Karena pakai payung atau bagaimana? Bisa jadi. Nah ini nih. Ini wadah itu masih ada sampai sekarang. nih? Kurasi musik. Oh iya, kurasi. Masih berjalan. Iya. Mungkin kalau ada beat listener yang mau ya ikutan. Iya, boleh dong. Boleh. Dong. Boleh. Bisa hubungin di mana? Boleh Ke spill. Beat Listeners, silakan. Dikirim ke kurasi musik, email ke kurasi musik Indonesia, kurasimusik.com. Kurasimusik.com aja. Iya, kurasimusikindonesia.com. Gue juga lupa. Karena bukan gue yang ngurusin. Ya, pokoknya lu apa ya, anak sekarang udah pasti jago lah Iya. di medsos lah. Pokoknya lu cari kurasimusik.com deh yang Iya. utamanya gitu. Atau di Instagramnya ada Kurasi Musik Indonesia. Kalau enggak lu boleh nge-add Instagramnya Om Uli Dalimunte, Iya. ya kan? Iya. Sama Om Edmond Kemur. Iya, dia terbata-bata gitu gue nungguin. Nah, Beat Listeners kalau yang mau Kemur. mau Jangan lupa tuh. bisa follow Instagramnya Om Uli Dalimunte di Uli @Dalimunte dan follow juga Om Edmond Kemur di Iya, di IG. di @Edmond Kemur ya gitu. Ya, follow ya. Sama tadi Kurasi Musik Kurasi Musik musik. Kurasi Musik Indonesia. Kurasi Musik Indonesia. Jadi lu jangan khawatir karya lu tuh nggak akan didengar. Dan udah pasti didengar dong, ya nggak ya? Ada ya. Ada pasti. Ada yang denger sih, cuman nggak tahu berapa orang gitu ya. Oh. Cuman jangan kecil hati juga. Jangan kecil. Jangan kecil. Soalnya kalau hati aja itu udah gede. Kecil hati bagaimana lu? Iya. Beloknya cepet banget. Iya. Pokoknya
Ya mudah-mudahan lah ya para musisi-musisi, anak-anak muda sekarang itu tuh dengan kemudahan, dengan digitalisasi musik sekarang itu jadi berhasrat untuk berkarya. Tapi jangan lupa juga Jangan Beat lupa. Listeners, jadilah musisi-musisi yang Cerdas. Jangan tergiur dengan viral, tapi yang dikeluarkan pun karyanya juga ya begitulah. Jadilah musisi yang berkualitas juga. Nah, ya. Tuh. Jadi Kalian tuh kenapa sih? Ini mau closing aja kayak susah banget ya. Lu lihat mukanya dia. Apa? Mukanya pakai sih lu. Coba. Jadi Lihat tuh. udah. Nah, jadi apa? Ya, jadi kita waktu juga yang memisahkan Waktu kita ya. kita. Janji kita kemarin enggak? Bukan. Singkat Miring mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Om Terima Erso. Kita juga terima kasih buat Beat Radio. Banyak ini ya. Kita ngomong lagi ntar, ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol-ngobrol Pokoknya lagi. gue tunggu karya lu yang terbaru. Wah, sih. Iya nggak sih? Iya kan deh? Iya. Bener nggak? Iya dong. Gue pengen. Jadi boleh balik sini lagi? Boleh banget. Boleh. Kasih tempe lagi nggak? Lebih. Yang kedua Itu yang paling penting. Kita kasih. Yang kedua lebih. Ada tahunya. Ketambahan. Tahu ada. Gue pengen lu nanti Combro nggak ada. datang ke sini lu ada punya apa namanya kalau instrumen tuh Alat musik. aransemen aransemen lagu Oh iya. buat ngiringin ini BK. Ngapain gue? Lu nyanyi. Oh, Iya, gue pikir joget. Joget-joget gitu gue di sini udah kayak ondel-ondel ya nggak sih? Oke deh Beat Listeners, kita nggak jenuh-jenuh untuk mengingatkan kalian untuk terus bukan follow. Gue jadi teman-teman follow Iya, kita harus Instagram berkarya kita juga di @beatradio_indonesia dan jangan lupa untuk subscribe, like YouTube kita di Beat Radio Indonesia juga, Oke. Spotify juga jangan lupa. Sikat untuk miring ya. follow Sikat di miring. Sikat Sikat Miring. miring. Semakin Oke. disikat, Semakin semakin miring. Lu berdua sih yang miring. Gua enggak. Oke deh. Akhir kata ada gua Beka di sini. akhir kata juga. Ya lu juga namanya. Akhir kata ada gua Beka. Roni Mokoy. Gue Papi Erik. Oke. Ada Edmond. Alright. Ada Uli. Oke, kita kita akan jumpa jumpa lagi lagi minggu minggu depan. depan. See you. Ya. Bye. Tamu yang berbeda. Udah bye-bye. Bye, Bacot.